Kisah ini berawal dari babak penyisihan grup. Inter Milan telah melewati perjalanan panjang untuk mencapai puncak. Nerazzurri, julukan Inter Milan, di babak fase penyisihan grup berhasil tampil epik dengan mengumpulkan poin 19 dan hanya kalah satu kali saat bersua di markas Bayer Leverkusen dengan skor akhir 1-0 untuk keunggulan Bayer Leverkusen. Gol sematawayang dicetak pada menit 90 oleh pemain belakang Nordi Mukiele dan merupakan gol satu-satunya yang bersarang di gawang Jan Sommer. Saat melawan Manchester City di Etihad Stadium, Inter Milan bermain kacamata 0-0 pada pertandingan kedua saat melawan Red Star Belgrade di Giuseppe Meazza Stadium. Inter Milan berhasil menang telak dengan skor 4-0, di mana gol tuan rumah diciptakan oleh Hakan Çalhanoğlu pada menit 11 babak pertama lewat skema tendangan bebas, dan 3 gol pada babak kedua masing-masing diciptakan oleh Marko Arnautovic di menit 59, Lautaro Martinez pada menit 71, dan gol penalti Mehdi Taremi pada menit 81. Di pertandingan selanjutnya, Inter Milan melawan tuan rumah Young Boys di Waldorf Stadium. Inter Milan berhasil membungkam Young Boys dengan skor 1-0 untuk kemenangan Nerazzurri. Gol sematawayang dicetak oleh Marcus Thuram pada menit akhir 93. Pada pertandingan keempat, Inter Milan bersua dengan Arsenal di Giuseppe Meazza Stadium. Inter Milan berhasil mengalahkan Meriam London dengan skor tipis 1-0 lewat gol penalti Hakan Çalhanoğlu pada menit 45 babak pertama. Pada pertandingan berikutnya, Inter Milan berhasil membungkam RB Leipzig dengan skor 1-0 lewat gol bunuh diri Castello Luqueba pada menit 27. Dan pada pertandingan selanjutnya, Inter Milan melawat ke markas Bayer Leverkusen, yaitu Bay Arena Stadium, di mana Inter Milan menerima kekalahan 0-1 lewat gol Nordi Mukiele. Pada saat laga ke-7 babak penyisihan grup, Nerazzurri melawat ke markas Sparta Praha, Ceko pada tanggal 23 Januari 2025. Inter Milan berhasil menyarangkan gol tunggal lewat tendangan voli Lautaro Martinez. Gol tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan Inter Milan ini menjadikan Inter Milan berada di posisi keempat klasemen sementara dengan poin 16. Di pertandingan terakhir babak penyisihan grup, Inter Milan berhasil mengempaskan AS Monaco dengan skor meyakinkan 3-0. Gol-gol Inter Milan diborong oleh Lautaro Martinez. Di babak 16 besar, Inter Milan mengampaskan perlawanan Feyenoord dengan kemenangan agregat 4-1. Saat melawat ke markas Feyenoord, Inter Milan berhasil memukul tuan rumah dengan skor 2-0. Gol-gol Inter Milan dicetak oleh Marcus Thuram dan Lautaro Martinez, masing-masing pada menit 38 dan 50. Di saat Inter Milan bertindak sebagai tuan rumah di Giuseppe Meazza Stadium, Inter Milan melanjutkan kemenangan dengan skor tipis 2-1. Gol-gol Inter Milan dicetak oleh Marcus Thuram pada menit ke-8 dan gol penalti Hakan Çalhanoğlu pada menit 51. Dan gol sematawayang Feyenoord dicetak dari titik putih, yaitu yang dieksekusi oleh Jakub Moder. Dengan kemenangan ini, Inter Milan berhasil lolos ke babak 8 besar untuk melawan Bayern Munchen yang telah standby di babak 8 besar.
Inter Milan yang bertindak sebagai tamu berhasil mengalahkan tuan rumah Bayern Munchen dengan skor tipis 2-1. Gol Inter Milan dicetak oleh striker andalan Inter Milan yaitu Lautaro Martinez pada menit 38 dan David Pratesi pada menit 88, dan gol sematawayang Bayern Munchen diciptakan oleh Thomas Muller pada menit 85. Kemenangan Inter Milan ini memberikan pukulan telak bagi Bayern Munchen. Walau bagaimanapun, tim Hollywood harus memenangkan pertandingan saat melawat ke Giuseppe Meazza Stadium, markasnya Inter Milan, minimal mengejar defisit 2 gol untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Tapi naas bagi Bayern Munchen. Pada pertandingan leg kedua, mereka tidak mampu memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun Harry Kane membuka asa di babak kedua menit 50, namun Bayern Munchen kena comeback berkat gol Lautaro Martinez dan Benjamin Pavard. Meskipun Bayern Munchen sempat menyamakan kedudukan 2-2 lewat gol Eric Dier pada menit 76, tetapi gol tersebut hanya harapan palsu yang tidak membantu Bayern Munchen lolos dari lubang jarum. Akhirnya Inter Milan lolos ke babak semifinal dan bersua dengan Barcelona yang agak congkak dan sombong dengan status pemuncak klasemen Liga Spanyol. Pada tanggal 1 bulan Mei, tibalah saatnya Inter Milan nongol di Camp Nou Stadium untuk memberikan pelajaran kepada Barcelona yang terkenal dengan kesombongannya karena memiliki rising star Lamine Yamal, anak baru gede kemarin sore. Pada laga leg pertama, Inter Milan bermain 3-3. Di Camp Nou Stadium, Nerazzurri unggul cepat lewat gol Marcus Thuram pada menit pertama, yaitu menit 1, dan merupakan gol tercepat dalam sejarah Liga Champions dan digandakan oleh Denzel Dumfries pada menit 21. Blaugrana berhasil menyamakan skor 2-2 lewat gol Lamine Yamal dan De Torres pada menit 21 dan 38. Nestapa bagi Blaugrana, Inter Milan kembali berhasil menciptakan gol lewat Denzel Dumfries pada menit 63. Barcelona ditolong oleh own goal Jan Sommer pada menit 68, dan gol tersebut menghindari Barca dari kekalahan. Nah, kini saatnya giliran Inter Milan bertindak sebagai tuan rumah. Rabu 7 Mei, tepat pukul 2 dini hari, Inter Milan berhasil menang comeback to comeback dengan skor 4-3 dengan gol agregat 7-6. Gol-gol Inter Milan diciptakan oleh Lautaro Martinez pada menit 21 dan Hakan Calhanoglu lewat tendangan penalti karena melanggar El Toro di kotak penalti pada menit 45. Dan PHP pun terjadi. Barca berhasil comeback dengan skor 3-2 dengan agregat 6-5 untuk keunggulan Blaugrana pada menit 87. Wah, tentu punya Barcelona senang bukan kepalang karena mereka sudah di atas angin, merasa kemenangan sudah di depan mata. Menit 93, injury time berkat skema serangan balik, bek Gaek Acerbi berubah menjadi striker ganas dengan gol cantiknya di sudut di atas kepala sang kiper. Rasa sedih dan keringat dingin mulai bercucuran di seluruh punggawa Barca. Bak mimpi di siang bolong, striker pengganti yang baru masuk, David Pratesi, berhasil menceploskan si kulit bundar di sudut gawang Scott Szczesny di menit 99. Waktu tambahan. Gol tersebut menguburkan impian Lamine Yamal CS untuk menjuarai Liga Champions. Oke, cukup sekian dulu dan berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.